It's time to learn Math with Arta, Davina, Jasmine. Happy watching! Halo semuanya, selamat datang di video pembelajaran matematika tingkat lanjut. Siapa nih yang udah siap melatih otak logikanya? Nah, kali ini kita bakal membahas topik yang seru banget, yaitu turunan fungsi. Nah, biar kalian tahu perjalanan kita hari ini, yuk kita lihat daftar isi pembelajarannya. Setelah menonton video ini, teman-teman diharapkan bisa memahami konsep dasar dan notasi turunan fungsi, menentukan turunan pertama dari fungsi aljabar dan trigonometri, menerapkan aturan-aturan turunan dalam menyelesaikan contoh soal, dan menunjukkan pemahaman konsep turunan melalui penjelasan yang rutut dan benar. Oke, kita mulai dari dasar dulu ya. Turunan atau diferensial. Konsep dasar dari turunan suatu fungsi adalah laju perubahan nilai fungsi. Laju perubahan nilai fungsi terbagi menjadi dua, yaitu laju perubahan rata-rata dan laju perubahan sesaat. Laju perubahan rata-rata fungsi y sama dengan fx pada interval x2 lebih dari x1 dan kurang dari x3 dirumuskan sebagai berikut. Sedangkan laju perubahan sesaat adalah nilai limit dari laju rata-rata perubahan fungsi fx pada interval x2 dan x1 mendekati 0 dengan rumus sebagai berikut. Sekarang, gimana sih cara menulis turunan? Turunan dapat kita tulis menggunakan dua macam cara, yaitu dengan menggunakan notasi Newton atau notasi Leibniz. Notasi Newton merupakan notasi yang menggunakan F aksen X atau Y aksen untuk menyatakan turunan pertama fungsi. Contohnya, S sama dengan T kuadrat plus 3T diturunkan dengan turunan pertamanya, yaitu S aksen sama dengan 2T plus 3 diturunkan kembali menjadi S double aksen sama dengan 2. Sedangkan notasi Leibniz merupakan notasi yang menggunakan dfx per dx atau dy per dx untuk menyatakan turunan pertama fungsi. Contohnya, y sama dengan x kuadrat plus 3x diturunkan dengan turunan pertamanya yaitu dy per dx sama dengan 2x plus 3 diturunkan kembali dengan turunan keduanya yaitu d kuadrat y per dx kuadrat sama dengan 2. Secara matematis, rumus turunan pertama dari suatu fungsi fx dituliskan sebagai berikut. Sekarang, karena kita udah tahu dasarnya, di bagian selanjutnya, kita bakal masuk ke inti pembahasan. Sebab pertama, kita akan membahas turunan fungsi aljabar. Aplikasi turunan pada fungsi aljabar adalah penggunaan turunan untuk menentukan nilai maksimum, minimum, titik stasioner, dan perubahan nilai fungsi dalam berbagai situasi. Terdapat 5 fungsi aljabar yang sering kalian gunakan, di antaranya penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, dan pemangkatan dengan pangkat bilangan rasional. Nah, untuk turunan dasar fungsi aljabar, kalian bisa lihat di sini. Dan aplikasi turunan fungsi aljabar, yang pertama, menentukan nilai maksimum atau minimum. Yang kedua, menentukan kecepatan sesaat. Yang ketiga, menentukan interval naik atau turun. Yang keempat, menganalisis grafik fungsi. Dan yang kelima, kemiringan garis singgung. Contoh di kehidupan sehari-hari. Turunan fungsi aljabar dapat digunakan untuk menentukan kemiringan garis singgung kurva. Dengan turunan, kita bisa mengetahui gradien garis singgung di suatu titik, sehingga dapat melihat perubahan fungsi secara tepat pada titik tersebut. Turunan pertama memberitahu kita arah perubahan fungsi. Jika fungsi maksimum atau minimum, itu ketika turunan pertamanya sama dengan 0. Fungsi naik, ketika turunan pertamanya lebih besar dari 0. Fungsi turun, ketika turunan pertamanya kurang dari 0. Dan turunan kedua menunjukkan bentuk kurvanya. Ketika fungsi cekung ke atas, maka turunan keduanya lebih besar dari 0. Fungsi cekung ke bawah, maka turunan keduanya kurang dari 0. Dan fungsi tidak keduanya ketika turunan keduanya sama dengan 0. Aplikasi turunan fungsi aljabar pada jarak, kecepatan, dan percepatan, yaitu sebagai berikut.
Selanjutnya, langsung kita masuk ke contoh soal turunan fungsi aljabar. Soalnya, tentukan turunan pertama dari fungsi f(x) sama dengan 2x min 1 kuadrat dikali x plus 2. Nah, di sini kan ada dua fungsi, maka kita gunakan aturan perkalian. Jika f(x) sama dengan u kali v, maka turunan pertamanya adalah u aksen v ditambah u v aksen. Kita misalkan dahulu, u itu adalah 2x min 1 kuadrat dan v adalah x plus 2. Kita turunkan, u aksen berarti 2 dikali 2x min 1 dikali 2. Maka hasilnya 4 dikali 2x min 1. Nah, turunan yang v itu berarti v aksen sama dengan 1. Kita masukkan ke rumus yang tadi, u aksen v plus u v aksen. Lalu kita sederhanakan dan kita mendapat turunan pertamanya adalah 12x kuadrat plus 8x min 7. Selanjutnya ada contoh soal turunan fungsi aljabar yang kedua. Soalnya yaitu tentukan turunan dari fungsi f(x) sama dengan 4x dibagi 3x plus 5. Nah, ini kan juga ada dua fungsi, tetapi kita gunakan aturan pembagian, yaitu jika f(x) sama dengan u dibagi v, maka turunan pertamanya adalah u aksen v dikurangi u v aksen dibagi v kuadrat. Misalkan u adalah 4x dan v adalah 3x min 5. Kita turunkan u, jadi u aksen sama dengan 4, dan kita turunkan v, jadi v aksen sama dengan 3. Kita masukkan ke rumus yang u aksen v dikurangi u v aksen dibagi v kuadrat. Maka kita akan mendapatkan hasil min 20 dibagi 3x min 5 kuadrat. Cukup sampai sini juga sudah benar kok. Nah, itu dia penjelasan lengkap tentang turunan fungsi aljabar. Di sini saya ada pertanyaan yang bisa kalian jawab di buku catatan kalian. Hai, untuk sebab yang kedua kita akan membahas turunan fungsi trigonometri. Pengertiannya, turunan fungsi trigonometri adalah persamaan turunan yang melibatkan fungsi-fungsi trigonometri. Terdapat 3 fungsi trigonometri yang sering kita gunakan dan juga ada 3 turunannya, yaitu sinus, kosinus, tangen, kosekan, sekan, dan kotangen. Ini dia fungsi rantai yang akan kita gunakan ketika menemukan fungsi di dalam fungsi. Jadi bukan cuma sin, cos, dan lain sebagainya, tetapi terdapat sin 2x plus 3. Nah, itu cara menurunkannya adalah dengan rumus daya per dx. Ini dia rumus dasar turunan fungsi trigonometri yang wajib kamu hafal. Turunan fungsi trigonometri dapat digunakan untuk apa aja sih? Nah, ini dia aplikasi turunan fungsi trigonometri dalam kehidupan sehari-hari, yaitu digunakan untuk fenomena berulang seperti gerak gelombang, getaran, dan juga rotasi. Menentukan titik stasioner, yaitu maksimum, minimum, dan titik belok. Menentukan selang kemonotonan, yaitu interval fungsi naik ataupun turun. Menentukan gradien dan kemiringan garis singgung. Menentukan laju perubahan, yaitu kecepatan dan percepatan, dan aplikasi lain di bidang fisika, teknik, dan lain sebagainya. Contoh dalam kehidupan sehari-hari, yaitu ada menentukan nilai maksimum ataupun minimum suatu laba, menentukan waktu produksi optimal, dan lain sebagainya. Turunan pertama memberitahu kita arah perubahan fungsi. Jika turunan pertamanya lebih besar dari 0, maka fungsi tersebut naik. Jika turunan pertamanya kurang dari 0, maka fungsi tersebut turun. Jika turunan pertamanya sama dengan 0, maka fungsi tersebut stasioner, yaitu terdapat di puncak atau di lembah. Nah, turunan kedua menunjukkan bentuk kurvanya. Jika turunan keduanya itu lebih besar dari 0, maka kurva cekung ke atas. Jika turunan keduanya kurang dari 0, maka kurva cekung ke bawah. Jika tanda tidak berubah, maka berarti ada titik belok atau turunan keduanya sama dengan 0. Nah, dari sinilah kita bisa tahu bentuk grafik dan garis singgungnya. Di garis singgung terdapat titik dan gradien. Titik terdiri dari X1 dan Y1 yang kita sebut sebagai koordinat. X1 yaitu absis dan Y1 adalah ordinat. Nah, lalu ada gradien. Gradien kita simbolkan M dan untuk mencarinya yaitu dengan Y aksen. Dari titik dan gradien tersebut, maka kita dapat menemukan persamaan garis singgung yaitu yang di warna biru. Baik, di sini saya punya contoh soal turunan fungsi trigonometri. Soalnya diketahui f(x) sama dengan 4 sin x plus 5 cos x. Turunan pertama dari f(x) adalah, di sini ada 4 opsi jawaban. Yuk kita bahas bareng-bareng. Oke, ini soalnya.
Dan bagaimana ya jawabannya dan bagaimana pembahasannya? Yang pertama, kita ingat-ingat dulu turunan dasarnya. Sin itu cos, cos itu min sin. Lalu substitusi ke persamaan. Kita masukkan persamaan yang awal, 4 sin x plus 5 cos x. Nah, turunan pertamanya kita tinggal ganti sin dan cosnya dengan turunan mereka sendiri, yaitu 4 cos x plus 5 min sin x. Nah, min sinnya kita pindah ke depan, jadi 4 cos x min 5 sin x. Begitu. Jadi, jawaban yang tepat adalah opsi A. Kita masuk ke contoh soal turunan fungsi trigonometri yang kedua. Soalnya, turunan pertama fungsi y sama dengan cos 2x pangkat 3 min x pangkat 2 adalah berapa? Kita bahas bareng-bareng seperti contoh soal yang pertama. Yang pertama kita lakukan adalah memisalkan yang ada di dalam kurung menjadi ux. Jadi ux sama dengan 2x pangkat 3 min x kuadrat. Lalu kita turunkan fungsi tersebut menjadi u aksen sama dengan 6x kuadrat min 2x. Setelah kita turunkan tadi, kita masukkan ke rumus rantai, yaitu dy per dx sama dengan dy per du dikali du per dx. Dy per du adalah turunan dari cos ux. Nah, turunan dari cos ux adalah min sin ux. Nah, du per dx adalah turunan dari ux itu sendiri, maka u aksen x. Lalu kita masukkan ke rumus tadi yang dy per dx. Nah, dy per dx dikali dy per du-nya itu min sin ux dan du per dx-nya adalah u aksen x. Kita substitusikan ux-nya dy per dx sama dengan min sin ux-nya 2x pangkat 3 min x pangkat 2 dan u aksen x-nya adalah 6x kuadrat min 2x. Setelah itu kita tinggal pindah-pindahkan saja dengan sin-nya pindah ke belakang dan 6x pangkat 2 min 2x-nya kita pindah ke depan. Nah, setelah itu kita tahu nih, jawaban yang benar adalah opsi D. Setelah melihat materi tadi, coba kamu kerjakan soal-soal latihan ini. Yuk tulis jawabanmu di kolom komentar atau catatan masing-masing.